Halo teman-teman, sebelum masuk ke cerita yang bikin dada sesak ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Kalau kalian suka konten seperti ini, dukungan kalian bantu channel ini terus berkembang dan bikin aku semangat ngangkat kisah-kisah nyata yang relate banget sama kehidupan kita. Semua orang bilang menikah itu ibarat membuka pintu menuju hidup baru. Kita melangkah masuk sambil membawa harapan, mimpi, dan keyakinan kalau hidup setelah ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Aku pun percaya itu, mungkin bahkan terlalu percaya. Ketika pertama kali mengenal Arga, rasanya seperti dunia sedang memberi jeda yang lembut. Sikapnya tenang, tutur katanya halus, dan caranya memperlakukanku membuat aku merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa aman. Seolah aku akhirnya menemukan seseorang yang bisa menjadi rumah saat dunia terasa bising. Aku tidak pernah ragu sedikit pun bahwa aku ingin hidup bersamanya. Dalam pikiranku, inilah laki-laki yang mungkin dikirim Tuhan untuk menemaniku seumur hidup. Awal pernikahan kami terasa seperti halaman pertama dari buku cerita yang hangat. Kami tinggal di rumah sederhana hasil cicilan, kecil tapi cukup, dan bagiku sudah lebih dari cukup. Aku masih ingat bau cat tembok yang belum benar-benar hilang, suara lantai yang sedikit berderit saat diinjak, dan tirai murah yang kami beli bersama karena uang belum banyak. Tapi semua itu terasa indah karena aku menjalaninya dengan orang yang kucintai. Setiap pagi, Arga bersiap untuk berangkat kerja. Setelah memakai kemeja dan merapikan rambutnya, ia selalu mendekat dan mencium keningku. Kebiasaan kecil itu membuatku merasa dicintai, seakan aku berada di tempat yang benar. Aku tidak pernah punya alasan untuk curiga. Dia tidak pernah meri-mera tanpa sebab, tidak kasar, tidak pelit perhatian. Kalau aku memasak menu seadanya, dia tetap memuji. Kalau aku lagi capek, dia menawarkan pijatan ringan di bahu. Bagiku, semua detail kecil itu cukup untuk menjadikannya rumah. Rumah yang selalu ingin kupulangkan setiap hari. Tapi, seperti cerita yang sering didengar di dunia nyata, yang manis tidak selalu bertahan lama. Hal-hal kecil mulai berubah. Awalnya memang terlalu kecil, sampai aku sendiri mengabaikannya. Seperti ponselnya yang selalu ia balikan layarnya ke bawah setiap kali ia taruh di meja. Dulu dia tidak pernah begitu. Nada deringnya pun selalu senyap. Bukan getar, bukan suara, benar-benar senyap. Ketika kutanya kenapa, dia hanya menjawab pendek, katanya biar tidak mengganggu. Aku percaya, mungkin karena saat itu aku memang ingin percaya. Lalu ada juga kebiasaan baru pulang lebih malam dari biasanya. Kalau dulu jam 7 sudah di rumah, sekarang jam 9 pun belum ada kabar. Kadang aku menunggu sambil duduk di ruang tamu, menyalakan lampu kecil, membuat teh hangat yang akhirnya dingin begitu saja. Aku tidak pernah ingin menjadi istri yang cerewet atau mengekang. Jadi aku biasanya hanya mengirim pesan sederhana, bertanya apakah ia sudah makan atau masih sibuk. Jawabannya hampir selalu sama. Kerjaan lagi numpuk. Jawaban itu lama-lama terasa seperti kaset yang diputar berulang-ulang. Tapi aku tetap percaya. Percaya sampai aku sendiri tidak sadar bahwa kepercayaanku mulai berubah menjadi kebodohan yang kubungkus rapi dengan kata cinta. Semakin lama, sikap Arga makin sulit ditebak. Ada hari-hari ia pulang dengan wajah letih seperti biasanya, tetapi ada pula hari-hari ketika matanya tampak bersinar aneh, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia bagi. Kalau kutanya kenapa ia pulang terlambat, responsnya mulai ketus. Meski masih dalam nada yang ia usahakan tetap tenang. Ya kerja, masa kamu tidak percaya sama aku? Pertanyaan itu membuatku diam, seolah aku seorang istri yang terlalu curiga. Padahal aku hanya bertanya. Saat itu, aku mulai merasa ada jarak di antara kami. Jarak yang tidak terlihat, tapi terasa jelas di hatiku.
Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kupikir tidak penting. Seperti parfum berbeda yang kadang samar menempel di bajunya. Bukan parfumku, bukan parfumnya. Atau betapa cepat ia mengambil ponselnya setiap kali ada notifikasi kecil yang muncul. Ia bahkan tidak mau meninggalkan ponselnya dimanapun. Selalu dibawa bahkan ketika ia hanya ke dapur sebentar. Kalau aku ingin meminjam ponselnya untuk cek jam atau buka kalkulator, ia langsung mengambil alih dan berkata, "Biar aku saja." Aku mencoba mengabaikan semua itu. Aku bilang pada diriku sendiri, mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin aku terlalu lelah. Mungkin aku hanya butuh istirahat. Aku tidak mau hubungan kami retak hanya karena kecurigaan tanpa bukti. Tapi semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin hatiku gelisah. Ada satu malam, saat ia pulang lebih larut dari biasanya. Hujan turun deras sejak sore, dan angin membuat jendela bergetar. Aku duduk di ruang tamu sambil memeluk selimut, menunggu suara pintu terbuka. Ketika ia akhirnya tiba, jam hampir menunjukkan 1:30 pagi. Wajahnya lelah, tapi bukan lelah seperti orang habis bekerja. Ada gurat aneh di ekspresinya. Aku merasakan dada sesak, tapi aku tetap mencoba bertanya pelan. "Mas dari mana?" Dia menjawab dengan suara rendah, tapi jelas mengandung kesal. "Ngapain tanya begitu? Kamu curiga ya?" Dasar istri tidak percaya sama suami sendiri. Pada detik itu, hatiku seperti retak kecil, bukan pecah besar. Hanya retakan kecil yang hampir tidak terdengar, tapi terasa banget. Aku tidak membalas. Aku hanya memandang lantai sambil menahan napas. Aku tidak ingin membuat suasana makin buruk. Malam itu, aku tidur dengan mata terbuka lama sebelum akhirnya terlelap. Tapi dalam tidurku pun, ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa kupahami. Rasanya seperti ada bayangan gelap yang menyelinap di antara kami. Hari demi hari, retakan itu makin membesar. Arga semakin sering berbohong, dan aku semakin sering berpura-pura tidak tahu. Aku ingin mempertahankan rumah ini, atau setidaknya mempertahankan gambaran rumah yang selama ini kupeluk. Cinta membuatku buta, dan aku membiarkan itu terjadi. Aku memaksa diriku percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Meski di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang sedang berubah, perlahan tapi pasti. Dan saat itu, tanpa kusadari, aku sedang berjalan menuju masa paling sakit dalam hidupku. Langkah demi langkah, tanpa berhenti, semua pecah pada satu malam. Malam yang sampai sekarang masih bisa kuingat detail-detailnya. Seperti bekas luka yang tidak mau hilang. Hujan turun sejak sore, membuat udara lembab dan dingin masuk lewat sela-sela jendela. Lampu ruang tamu kupasang seperlunya. Hanya satu yang kupilih, yang cahayanya paling lembut, agar rumah terasa sedikit hangat meski hatiku sedang tidak karuan. Arga belum pulang sejak siang. Pesan yang kukirim sudah dibaca, tapi tidak ada balasan. Kupikir mungkin dia memang sibuk. Tetapi entah kenapa, ada perasaan tidak enak yang terus menempel di dadaku sejak pagi. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suara pintu depan akhirnya terdengar. Pintu dibuka perlahan, kemudian tertutup, seperti seseorang yang tidak ingin ketahuan. Arga masuk dengan langkah goyah. Wajahnya terlihat lelah, tapi jelas bukan lelah karena bekerja. Ada sesuatu di ekspresinya, seperti seseorang yang tahu dia melakukan kesalahan, tetapi berusaha terlihat biasa. Aku langsung ternganga saat walau samar ada aroma parfum perempuan yang aku tidak pernah punya di rumah ini. Aromanya manis, tajam, dan asing. Terlalu asing untuk kuanggap kebetulan. "Mas dari mana?" tanyaku pelan. Suaraku hampir hilang, tapi cukup untuk membuat dia berhenti menunduk. Arga mendongak sedikit, menghembuskan napas panjang, lalu menjawab dengan suara yang tidak pernah kudengar sebelumnya dari dirinya. "Ngapain tanya begitu? Kamu curiga ya? Dasar istri gak percaya sama suami sendiri." Kata-katanya bukan hanya ketus,
tapi juga tajam. Seperti ia sedang menyimpan marah untuk sesuatu yang bahkan aku tidak tahu. Aku hanya diam, bukan karena menerima sikapnya, tapi karena dalam dadaku ada sesuatu yang retak perlahan. Retakannya kecil, tapi aku merasakannya menyebar seperti tinta di dalam air. Aku ingin marah, ingin membalas, ingin menuntut jawaban, tapi suaraku hanya terkurung di tenggorokan. Malam itu, aku tidak tidur, hanya duduk menatap langit-langit kamar sambil memikirkan bagaimana seseorang yang kusayangi bisa berubah secepat itu. Pagi datang seperti biasa, tapi rasanya tidak sama. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang aku tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Arga bangun, mandi, sarapan seadanya, lalu pergi tanpa mencium keningku seperti biasanya. Tidak ada hati-hati dariku. Tidak ada, jangan lupa makan siang darinya. Rumah kami mendadak seperti tempat singgah tanpa rasa. Beberapa hari setelah itu, Tuhan seakan memaksaku untuk melihat kebenaran yang selama ini kutolak. Waktu itu, Arga sedang mandi, dan ponselnya tertinggal di meja makan. Untuk pertama kalinya, ponsel itu tidak terkunci otomatis. Layarnya menyala, dan notifikasi dari seseorang muncul. Aku tidak berniat mencari masalah, tapi notifikasi itu muncul begitu saja di depan mataku, seperti meminta untuk dibaca. Pikiranku berdebat dengan cepat. Jangan buka, kamu bukan tipe istri begitu. Tapi bagian lain dari diriku berkata, kamu butuh tahu, kamu harus tahu. Tanganku gemetar saat menyentuh ponselnya. Kubuka, dan dunia rasanya runtuh detik itu juga. Ada chat-chat manis dari seorang perempuan dengan panggilan sayang yang tidak pernah ia pakai padaku. Ada foto mereka berdua di dalam mobil. Senyum Arga yang bahkan tidak pernah ia berikan padaku lagi. Dan paling menusuk adalah pesan suara dari perempuan itu. Suaranya manja, menggoda, membuat perutku mual sampai ke ulu hati, seolah menuang garam ke luka yang masih baru. Aku terpaku, nafasku pendek-pendek, dada terasa sesak seperti dipukul dari dalam. Tidak tahu berapa lama aku duduk di kursi makan sebelum Arga akhirnya keluar dari kamar mandi. Begitu ia muncul, aku tahu aku harus bicara. Aku tahu aku harus menghadapi kenyataan yang selama ini kuabaikan. Mas, duduk. Suaraku tenang, tapi tanganku dingin. Arga mengerutkan kening, tapi dia duduk juga. Aku meletakkan ponselnya di atas meja. Dengan layar masih terbuka di chat itu. Dia menatap, lalu menatapku lagi. Tidak ada kaget, tidak ada panik. Justru ekspresi yang muncul adalah datar, seolah dia sudah menyiapkan jawaban sejak lama. Kamu lihat apa? Tanyanya ringan. Seperti aku hanya melihat invoice listrik, bukan bukti pengkhianatannya. Aku lihat semua. Jawabanku keluar bersama air mata yang kutahan keras-keras. Chat kamu sama dia, foto kalian, pesan, suara, semua. Arga terdiam lama. Aku berharap dia menyesal, atau minta maaf, atau setidaknya menunjukkan sedikit rasa bersalah. Tapi yang keluar dari mulutnya justru sesuatu yang membuatku ingin berteriak. Kamu terlalu drama, dia cuma teman. Nada bicaranya dibuat seolah santai, tapi rasanya seperti dia sedang menusuk dadaku dengan pisau tumpul yang tetap bisa melukai. Kamu aja yang kebanyakan mikir. Aku menatapnya, masih tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu begitu lembut kini bicara seolah aku masalah dalam rumah ini? Aku ingin bertanya banyak hal. Kenapa? Sejak kapan? Apa yang kurang dari aku? Tapi semua pertanyaan itu menumpuk menjadi satu rasa yang lebih besar. Kecewa. Sejak hari itu, rumah kami berubah. Tidak ada lagi tawa kecil. Tidak ada percakapan ringan. Tidak ada kecup kening di pagi hari. Arga menjadi dingin, cuek, dan sering keluar rumah tanpa penjelasan. Bahkan ketika aku tahu ia masih berhubungan dengan perempuan itu, ia tidak berusaha menutupinya lagi. Sikapnya seolah berkata, terserah kamu mau apa,
Setiap malam aku menangis diam-diam, memeluk bantal sambil berusaha tidak bersuara agar tidak terdengar seperti aku memohon. Aku bertanya pada diriku sendiri ribuan kali, apa aku kurang baik, kurang cantik, kurang pengertian? Karena rasanya apapun yang kulakukan tidak cukup. Tetapi lama-kelamaan, aku mulai melihat kebenaran yang selama ini tertutup rasa cintaku sendiri. Bukan aku yang kurang, bukan aku yang gagal, bukan aku yang tidak layak dicintai. Argalah yang tidak mampu setia. Argalah yang tidak bisa menghargai rumah tangga yang kami bangun. Ia memilih kebohongan tanpa rasa bersalah dan memilih seseorang di luar sana tanpa memikirkan luka yang ia sisakan padaku. Dan fakta itu, meskipun pahit, mulai membuka mataku sedikit demi sedikit bahwa kadang cinta bukan alasan untuk bertahan. Dan seseorang yang kamu sebut suami bisa jadi orang pertama yang meruntuhkanmu tanpa penyesalan. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang sebenarnya biasa saja. Tetapi kata-kata Arga mengubah seluruh hidupku. Ia pulang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Wajahnya santai, langkahnya ringan, seolah tidak ada badai yang menghantam rumah kami beberapa minggu terakhir. Aku sedang duduk di meja makan, menatap secangkir teh dingin yang bahkan tidak kusentuh. Ketika Arga melepas sepatu dan langsung bicara tanpa melihatku. Kalau kamu gak nyaman, ya tinggal pulang ke rumah orang tuamu. Aku capek sama sikapmu. Kata-katanya jatuh seperti batu di kepala seseorang yang sudah hampir tenggelam. Bukan karena keras, tapi karena terasa begitu dingin dan tidak peduli. Aku yang selama ini selalu mencoba bertahan, selalu menahan diri, selalu berharap ada sisa sayang dalam dirinya, tiba-tiba merasa sesak dengan cara yang berbeda. Bukan sesak karena sakit lagi, tapi sesak karena ternyata ini yang selama ini ia inginkan. Ia ingin aku pergi, ia ingin bebas, ia ingin hidup tanpa aku di dalamnya. Saat itu, aku berhenti menangis. Air mata yang biasanya langsung turun, begitu mendengar kata-kata pedas darinya, kali ini tidak keluar sama sekali. Entah kenapa, hatiku tiba-tiba menjadi sangat tenang. Tenang dengan cara yang aneh. Seperti sebuah gelas yang awalnya penuh sampai meluap, lalu dalam sekejap tumpah habis dan menyisakan ruang kosong. Mungkin karena semua rasa sakit sudah habis, sudah kering, sudah tidak tersisa. Bahkan untuk menangis, aku memandang Arga dalam diam. Tidak marah, tidak kecewa, tidak menuntut. Hanya melihatnya seperti seseorang yang dulu pernah kukenal, tapi sekarang berdiri sebagai orang asing yang tidak lagi memiliki pintu untukku masuk. Ia tidak peduli tatapanku. Ia malah menghidupkan televisi dan duduk dengan santai. Seolah aku tidak sedang menjadi istrinya. Seolah kami tidak sedang berada di titik paling retak dalam hubungan kami. Aku berdiri perlahan, kakiku terasa ringan. Seolah tubuhku bergerak sendiri tanpa menunggu perintah dari kepalaku. Aku masuk ke kamar, membuka lemari, dan mulai mengambil pakaian secukupnya. Tidak banyak, hanya yang perlu saja. Aku tidak ingin membawa semua barangku karena jauh di dalam hati. Aku tahu bahwa barang-barang itu bukan yang membuatku berat. Yang membuatku berat adalah kenangan. Kenangan yang tidak lagi bisa dipakai, tidak lagi bisa disimpan, tidak lagi bisa direnovasi. Saat sedang melipat beberapa baju, aku sempat berhenti sebentar, mencoba merasakan apakah ini benar keputusan yang sudah bulat. Tapi anehnya, tidak ada suara dalam diriku yang menolak, tidak ada dorongan untuk bertahan, tidak ada bisikan untuk mencoba lagi. Yang ada hanya satu kalimat yang terus berputar seperti roda di kepalaku. Sudah cukup. Ketika keluar dari kamar, sambil memegang tas kecil berisi pakaian, Arga akhirnya menoleh. Tidak sepenuhnya menatapku, hanya melirik. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, tidak menunjukkan kekhawatiran, bahkan tidak menunjukkan rasa kehilangan. Ia hanya terlihat sebentar terkejut, kemudian kembali datar. Aku menatapnya, lalu berkata dengan lirih, pelan,
tapi jelas. Baik, mulai hari ini. Selesai. Kamu mau bebas? Silakan. Aku tidak mau jadi istri dari laki-laki Mokondo yang bahkan tidak bisa menghargai rumah tangganya sendiri. Begitu kalimat itu keluar dari mulutku, dadaku terasa lebih ringan. Seperti beban panjang yang selama ini kutahan, akhirnya jatuh dari pundakku. Aku tidak meninggikan suara, tidak menangis, tidak memohon. Justru aku bicara seperti orang yang akhirnya selesai dengan semua luka. Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, wajahnya berubah. Ada semacam kejutan di matanya. Mungkin ia tidak menyangka aku benar-benar akan pergi. Mungkin ia pikir aku hanya akan marah, menangis, mengomel seperti istri yang frustrasi. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku hanya memilih pergi. Ia membuka mulut seperti ingin bicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dan aku bahkan tidak memerlukan penjelasan apapun lagi. Tidak ada pertanyaan dalam diriku yang butuh jawabannya. Semua jawabannya sudah kutemukan dalam sikapnya selama ini. Tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Karena hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat seseorang merasa sendirian dalam pernikahannya sendiri. Aku melangkah keluar rumah dengan tas kecil di tangan. Angin malam menyentuh wajahku. Dingin, tapi terasa lebih jujur daripada sikap Arga beberapa bulan terakhir. Jalanan sepi, lampu-lampu rumah tetangga sudah mati. Dunia di luar tampak kosong. Tetapi anehnya, aku merasa lebih hidup dibanding saat berada di dalam rumah kami tadi. Langkahku masih goyah, karena hatiku memang masih hancur. Luka itu masih basah, masih terasa nyata setiap kali aku menarik napas. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam setiap langkahku. Ada keberanian kecil yang tumbuh di antara pikahan-pikahan hatiku. Seperti bunga liar yang tumbuh di tanah retak. Kecil, tapi keras kepala. Itulah yang terasa malam itu. Hancur, tapi kuat dalam cara yang baru. Beberapa kali aku ingin berhenti di tengah jalan, sekadar menenangkan diri. Tapi aku terus berjalan. Aku tidak ingin kembali. Aku tidak ingin ragu. Aku tidak ingin memberi kesempatan lagi untuk laki-laki yang bahkan tidak menghargai air mataku. Setiap langkah terasa seperti melepaskan satu belenggu yang selama ini kupakai tanpa sadar. Ketika sampai di depan rumah orang tuaku, aku ragu sejenak. Bukan karena ingin kembali ke Arga, tapi karena aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Namun, pada akhirnya, aku mengetuk pintu. Ibu yang membukakan pintu dengan mata mengantuk. Tetapi begitu melihat wajahku yang bengkak, ia langsung memelukku tanpa bertanya apa-apa. Pelukan itu yang membuatku akhirnya menangis. Bukan karena lemah, tapi karena selama ini, aku terlalu lama menahan semuanya sendirian. Malam itu, di kamar lamaku, aku duduk lama memandangi langit langgut yang dulu kutempeli poster masa remaja. Dulu aku membayangkan hidup yang banyak hal baiknya, tidak selalu sempurna, tapi bahagia. Dan melihat diriku sekarang, rasanya seperti aku berdiri di tengah reruntuhan impian itu. Tapi meski reruntuhan, aku tahu aku masih bisa membangunnya lagi dengan orang yang tepat, waktu yang tepat, dan dengan diriku sendiri sebagai fondasinya. Di balik semua luka, aku belajar satu hal besar. Kadang, kesalahan terbesar dalam hidup bukan jatuh cinta pada orang yang salah, tetapi tetap bertahan pada seseorang yang sudah jelas tidak memilih kita. Bertahan pada hubungan yang sudah tidak lagi punya harapan, hanya membuat kita kehilangan diri sendiri sedikit demi sedikit, sampai tidak ada yang tersisa untuk diperjuangkan. Dan sejak malam itu, aku memilih diriku sendiri. Aku memilih untuk pulih. Aku memilih untuk tidak lagi memaksakan cinta yang hanya berjalan satu arah. Aku memilih masa depan yang mungkin belum jelas, tapi setidaknya bukan masa depan yang penuh air mata dan kebohongan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa punya kesempatan baru. Kesempatan untuk bangkit, untuk sembuh, untuk hidup tanpa takut kehilangan seseorang yang bahkan tidak takut kehilangan aku.
Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kalau cerita ini bikin kalian ikut geram, sedih, atau merasa relate, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan kisah berikutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.